Film ini mengambil latar di Northern Great Plains pada awal ke-18. Ini adalah periode ketika para pemukim Eropa telah menjajah sebagian besar wilayah negara ini. Mereka menjarah sumber daya, membunuh penduduk asli, dan menghancurkan hutan untuk membangun kota. Pada awalnya kita melihat seorang gadis muda, Comanche, Naru yang senang berburu. Dia memiliki seekor anjing terlatih bernama Sari yang tampaknya sangat setia padanya. Suatu pagi di hutan, Naru berlatih dengan kapaknya saat dia melihat seekor rusa. Dia memutuskan untuk memburunya, namun suara petir yang keras menyebabkan rusa tersebut melarikan diri, teman-teman. Tak mau menyerah, si Naru ini dan anjingnya mengejar rusa tersebut sekuat tenaga, namun tidak berhasil menangkapnya. Nah, selama proses tersebut, ekor Sari terjerat dalam perangkap beruang, menyebabkan dia kesakitan luar biasa. Untungnya, Naru segera menyelamatkannya. Nah, setelah dia membebaskan Sari dari perangkap, dia juga menerapkan beberapa pengobatan alami pada ekornya. Setelah itu, keduanya bersiap untuk kembali ke rumah, namun saat itu mereka mendengar suara keras datang dari langit. Naru segera pergi untuk menyelidiki, dan ketika dia mencapai tebing terdekat, dia melihat sebuah kapal asing besar terbang menembus awan. Nah, dalam adegan berikut, Naru bertemu kakaknya, tapi yang merupakan pemburu ulung. Faktanya, ia dianggap sebagai petarung paling sengit di seluruh suku. Kapanpun mereka pergi berburu besar-besaran, Tabelah yang memimpin mereka. Nah, Naru menceritakan kepadanya bahwa dia melihat burung petir di langit sebelumnya. Dia juga menyatakan bahwa dia siap untuk bergabung dengannya dalam perburuan mendatang. Namun, Tabe tidak percaya bahwa dia siap dan mengatakan itu berbahaya. Setelah itu, Naru ini kembali ke ibunya dan membantunya menyiapkan obat. Saat dia ini sedang mengasah kapaknya, ibunya bertanya mengapa dia ingin berburu. Si Naru ini menjawab bahwa dia sama terampilnya dengan yang lain karena dia lebih menggunakan kecerdasannya daripada fisik. Namun bahkan ibunya nggak percaya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Comanche tidak menganggap perempuan mampu berburu seperti laki-laki. Nah, beberapa saat kemudian Tabe datang membawa burung buruan untuk dimakan. Namun Naru tampaknya tidak senang dengan hal tersebut. Di sisi lain, si seekor predator yang tampaknya berbahaya melompat keluar dari kapal. Dia memiliki senjata yang sangat canggih seperti laser, penglihatan thermal, dan juga kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Nah, untuk memberikan demo singkat tentang kemampuannya, predator tersebut masuk ke dalam hutan dan dengan mudah membunuh seekor ular raksasa. Di tempat lain, saat mengumpulkan tumbuhan untuk obat-obatan, Naru memperhatikan para pria itu berjalan ke hutan untuk membunuh seekor singa. Saat dia mengetahui bahwa singa telah menangkap salah satu pasukan mereka yang bernama Puhi, dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Benar saja, para pria tersebut menolak untuk mengizinkannya ikut, namun saat Tabe menjamin bahwa dia dapat membantu merawat yang terluka, mereka setuju. Segera pun pencarian dimulai dan Naru memandu semua orang menggunakan apa yang disebutnya sebagai otak cerdas. Mereka ini berkeliaran selama berjam-jam dan akhirnya menemukan Puhi yang berada dalam kondisi brutal dan herbal yang menyelamatkan nyawanya. Setelah misi penyelamatan berhasil, semua orang bersiap untuk berangkat. Namun Tabe bersikeras memburu singa liar tersebut. Jadi dia menginstruksikan orang-orang lainnya untuk membawa Puhi kembali ke perkemahan mereka, sementara dia ini mengejar singa tersebut. Namun Naru agak skeptis karena singa biasanya langsung menghabisi mangsanya. Mereka tidak membiarkan menderita begitu saja. Jadi dia ini meminta untuk bergabung dengannya, tapi Tabe menolak. Nah, dalam perjalanan pulang, Naru menemukan ular yang mati dan terkoyak serta jejak kaki pemangsanya. Laki-laki lain percaya bahwa jejak kaki tersebut adalah jejak kaki beruang besar. Namun Naru ini bingung karena dia belum pernah melihat jejak kaki sebesar ini sebelumnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, dia memutuskan untuk kembali ke Tabe dan memperingatkannya tentang hal yang sama. Seorang anggota geng mereka bernama Paka juga bergabung dengannya. Segera setelah itu dia bertemu Tabe dan menceritakan semuanya.
Tapi ini juga percaya bahwa itu adalah beruang. Setelah itu mereka bertiga berangkat berburu singa. Naru menyarankan untuk memasang umpan dan mengambil posisi di pohon agar dapat menyerang singa secara efektif. Nah, setelah beberapa saat dia bersama Paka memanjat pohon, sementara Tapi memasang umpan dan bersembunyi di balik semak-semak. Rencananya ini berhasil, teman-teman, dan singa tiba di tempat kejadian. Namun alih-alih mengejar umpan, ia malah menerjang ke arah keduanya. Awalnya singa itu membunuh Parka dan perlahan mulai bergerak menuju Naru. Yang terakhir memegang tombak, yakin dia bisa membela diri. Tapi saat itu dia menyadari pemangsanya. Hal ini mengalihkan perhatiannya sejenak sehingga memberikan cukup waktu bagi singa untuk menyerangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Nah, pada beberapa jam kemudian, Naru bangun dan mendapati dirinya kembali ke perkemahan di desanya. Ternyata kakaknya menyelamatkannya dari singa dan membawanya pulang. Sementara itu, Tapi juga datang membawa kepala singa. Semua penduduk desa bangga padanya sehingga para tetua mengangkatnya menjadi panglima perang. Namun Naru tetap yakin bahwa ada sesuatu yang lain di hutan dan ingin kembali. Dia memberitahu Tapi tentang hal itu, tapi ini menolaknya, menyatakan bahwa dia belum siap untuk berburu. Karena tidak ada yang mempercayainya, Naru ini memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Nah, pada keesokan paginya, dia bersama anjingnya pergi ke hutan untuk menyelidiki. Di sana, ia membuat tali dari kulit kayu, mengikatnya pada kapak dan menggunakannya sebagai bumerang. Dengan bantuannya, dia bisa memburu seekor kelinci yang dia masak di hutan dan dimakan bersama Sari. Nah, sementara itu si pemangsa sedang mengamati serigala yang hendak menerkam hewan kecil. Begitu serigala menangkap mangsanya, pemangsa menyerang dan membunuhnya. Di sisi lain, Naru terus bergerak mencari petunjuk tentang predator tersebut. Nah, setelah beberapa saat, dia tiba di lokasi di mana dia ini menemukan beberapa ekor kerbau mati dengan kulitnya terkelepas. Naru ini terkejut dan bingung siapa yang melakukan hal ini, karena kerbau dianggap sebagai simbol kehormatan dan kemurahan hati dalam budaya mereka. Di samping mayat-mayat itu, dia menemukan cerutu, tapi Naru tidak menyadari apa itu. Nah, setelah penyelidikannya selesai, ia melanjutkan perjalanannya hingga ia terjatuh ke dalam rawa. Yang lebih buruk lagi, ternyata itu adalah pasir hisap. Naru perlahan tenggelam di dalam dan sepertinya dia akan mati lemas. Tapi untungnya dia masih punya kapak bumerangnya. Dengan menggunakannya, dia entah bagaimana berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Naru ini kemudian menuju ke sungai terdekat untuk membersihkan dirinya. Sementara itu, kita melihat pemangsa memperhatikan cerutu yang sama. Dalam adegan berikutnya, Naru menemukan seekor beruang besar sedang melahap mangsanya. Biasanya, bahkan penduduk desa yang paling berani pun akan melarikan diri dari binatang itu. Tapi Naru ini punya alasan untuk membuktikannya. Dia ingin membunuhnya dan membawa kepalanya ke desa sebagai piala. Sayangnya pada titik terakhir, busurnya patah dan beruang memperhatikannya. Kini setelah keadaan berbalik, Naru lari menyelamatkan diri dan akhirnya bersembunyi di bawah bendungan perang-perang. Namun beruang tersebut menggunakan indera penciumannya yang luar biasa dan melacaknya. Ia akan melahapnya ketika tiba-tiba pemangsa tiba di tempat kejadian dan menyerangnya. Kedua binatang itu kemudian berkelahi, namun beruang itu tersingkir dalam hitungan detik. Menyaksikan hal ini, Naru terkejut dan dia segera berenang menjauh untuk menyelamatkan dirinya. Pemangsa memperhatikannya namun tidak bereaksi, percaya bahwa dia bukanlah ancaman baginya. Nah, setelah itu si Naru ini tiba di pantai di mana dia didekati oleh beberapa pria dari desanya. Ternyata setelah dia hilang, Tapi mengarahkan anak buahnya untuk mencarinya. Naru dengan panik menjelaskan kepada mereka tentang apa yang dilihatnya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Sebaliknya mereka ini memintanya untuk kembali ke camp. Saat Naru menolak, mereka menangkapnya dan mengikatnya. Nah, sementara itu teman-teman, predator tampaknya sedang mengawasi mereka dari dekat. Dengan menggunakan teknologi canggihnya, dia menandai senjata mereka. Tak lama kemudian, para anggota suku mendengar auman predator dan melihat ada gerakan di semak-semak.
Karena takut, mereka mengambil posisi masing-masing dan salah satu dari mereka menembakkan parah ke semak-semak. Kemudian ia perlahan-lahan bergerak maju untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah seekor kelinci. Hal ini membuat semua pria tertawa dan mereka mengolok-olok ketakutan Naru. Namun saat itu juga 3 laser mengarah ke tubuh pria tersebut diikuti oleh panah logam yang langsung membunuhnya. Oleh karena itu, laki-laki lain mulai menembakkan panahnya ke arah yang acak dan salah satu dari mereka mengenai pemangsa tersebut dan memperlihatkan jati dirinya. Orang-orang itu segera mulai menyerangnya, tetapi alien yang mematikan itu begitu kuat sehingga dia dengan mudah membunuh orang-orang itu satu demi satu. Saat pertarungan berlangsung, Naru entah bagaimana membebaskan dirinya dan kabur dari sana. Sayangnya predator tersebut membunuh semua pria dan mulai mengejarnya. Naru ini mencoba menghilangkannya di hutan, namun akhirnya terjebak dalam perangkap beruang. Tak lama kemudian, predator mendekatinya, sepertinya ingin menghabisinya. Namun melihat dia berjuang dan kesakitan, dia berhenti. Hal ini membuat Naru menyadari bahwa predator tersebut tidak menyerang umpan atau orang yang tidak bersenjata. Pada saat yang sama, beberapa pemburu Perancis datang bawa senjata, menjatuhkan Naru dan menculiknya. Nah, dalam adegan berikutnya, dia sadar kembali dan mendapati dirinya terjebak di dalam sangkar kayu. Dia kemudian melihat seorang pria sedang merokok dan mengetahui bahwa dialah yang membunuh kerbau tadi. Saat itu, seorang penerjemah mendekatinya dan menanyakan apa yang dia ketahui tentang predator tersebut. Ketika Naru tidak merespon, mereka mengungkapkan sandera lain yang tidak lain adalah Tabe. Naru ini terkejut melihatnya di sana, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tak lama setelah itu, kakak beradik itu dibawa ke hutan, di mana mereka diikat sebagai umpan untuk diburu oleh alien tak kasat mata. Tapi Naru meyakinkannya bahwa pemangsa tidak menyerang makhluk tak berdaya. Tidak mengherankan, hal yang sama juga terjadi. Sang predator perlahan-lahan mendekati laki-laki tersebut dari belakang dan mulai membunuh mereka satu persatu. Nah, saat pembantaian berlanjut, kakak beradik itu berhasil membebaskan diri, tapi pergi mencari kuda untuk dirinya sendiri, sementara Naru pergi ke kamp pemburu Perancis tempat anjingnya, Sari, sedang ditahan. Saat dia mencapainya, dia menghabisi pemburu yang tersisa menggunakan gerakannya yang mengesankan. Namun sebelum dia bisa pergi bersama anjingnya, penerjemah mendekatinya. Kakinya putus jadi dia minta berobat. Sebagai imbalannya, dia menawarkan untuk mengajarinya cara menggunakan senjata. Naru setuju dan memberinya obat yang menurunkan suhu tubuhnya. Saat dia ini belajar cara menggunakan pistol, mereka mendengar auman predator yang menakutkan. Maka Naru pun langsung bersembunyi di balik pohon, sementara penerjemah berpura-pura mati. Anehnya, predator tersebut tidak dapat menemukan penerjemah tersebut karena suhu tubuhnya yang rendah. Hal ini membuat Naru menyadari bahwa dia mempunyai kelemahan. Namun pemangsa menutupi kelemahan langkah ini dengan kecerdasannya. Dia menginjak semua mayat satu persatu, kebanyakan dari mereka tidak merespon. Namun saat tiba giliran penerjemah, dia berteriak kesakitan. Sadar bahwa manusia tersebut hanya berpura-pura mati, predator tersebut langsung membunuhnya. Setelah itu dia melihat Sari dan mengarahkan lasernya ke sana. Namun saat dia ini hendak menembak, tapi tiba-tiba muncul dan menyerang kepala sang pemangsa, menyebabkan helmnya terlepas. Hasilnya laser yang ada di helm mengarahkan dan menembak ke pohon, bukan Sari. Melihat hal ini, Naru menyadari bahwa panah logam tersebut mengikuti titik laser, bukan lokasi musuh. Saat pemangsa ini mengambil helmnya, Tabe menyerangnya. Yang mengejutkan, anggota suku tersebut berhadapan dengannya dan bahkan berhasil mendaratkan beberapa pukulan yang mengesankan. Hal ini mengganggu predator sehingga akhirnya menjadi tidak terlihat. Nah, beberapa detik kemudian dia membuat Tabe lengah dan menusuknya dari belakang, membunuhnya tanpa ampun. Naru menyaksikan kejadian ini tepat di depan matanya, tapi dia tidak punya waktu untuk berduka. Dia pun segera melarikan diri bersama anjingnya. Nah, pada keesokan harinya, dia melihat salah satu pemburu Perancis yang masih hidup di seberang sungai dan menangkapnya.
Dia memotong kakinya, mencegah dia melarikan diri dan menggunakan dia sebagai umpan. Dia kemudian meminum obat tersebut yang menurunkan suhu tubuhnya dan membuat predator tidak dapat merasakannya. Nah, beberapa saat kemudian, pemangsa tiba sesuai rencana dan mencoba mengejar orang yang memasang umpan. Tapi seperti yang diharapkan, dia tidak dapat menemukan Naru. Tiba-tiba dia menembak kepalanya dari belakang, mengambil helmnya dan melarikan diri. Setelah itu, dia memposisikan helmnya sedemikian rupa sehingga laser dapat diarahkan ke predatornya. Tak lama kemudian, dia tiba dan Naru melompat ke arahnya dan mulai bergumul. Dia ini berhasil memotong tangannya menggunakan senjatanya sendiri. Selanjutnya, dia bersama dengan bantuan Sari mengikat predator tersebut dengan tali dan menyeretnya ke rawa. Sesuai rencananya, dia mengarahkan panah logamnya ke Naru, tidak menyadari fakta bahwa laser ditujukan ke dirinya sendiri. Ketika dia ini menembak, anak panah logam tersebut akhirnya menembus kepalanya sendiri dan akhirnya membunuhnya. Di adegan terakhir, Naru kembali ke desanya dengan kepala predator, membuat semua orang bangga padanya. Dia ini kemudian dinyatakan sebagai panglima perang yang baru, sesuatu yang selalu dia impikan.